Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Milenia. Saya dari kelas 2A Pagi. NIM saya 21803020044. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengembangan karyawan, yang kedua ada disiplin karyawan, yang ketiga ada pengunduran diri, yang keempat ada pensiun, dan yang kelima ada pesangon. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan karyawan. Yang A, pentingnya pengembangan karyawan. Pengembangan dalam kurung development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Yang C, tujuan dari pengembangan. Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa. Tujuan pengembangan pada hakikatnya. Yang pertama ada produktivitas kerja, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kerusakan, yang keempat ada kecelakaan, yang kelima ada pelayanan, yang keenam ada moral, yang ketujuh ada karir, yang kedelapan ada konseptual, yang kesembilan ada kepemimpinan, yang kesepuluh ada balas jasa, yang ke-11 ada konsumen, dan yang terakhir ada prinsip dari pengembangan. Jadi, kesimpulan dari pengembangan karyawan, pendidikan dan latihan perlu dilakukan setiap perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut. Yang kedua ada disiplin kerja. Yang A, pentingnya kedisiplinan. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi tingkat kerja yang dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Indikator dari kepemimpinan. Yang pertama adalah tujuan dari kepemimpinan, yang kedua ada teladan pimpinan, yang ketiga ada balas jasa, yang keempat ada keadilan, yang kelima ada waskat, yang keenam ada sanksi hukuman, yang ketujuh ada ketegasan, yang kedelapan adalah hubungan kemanusiaan. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi karyawan. Baik organisasi, adanya disiplin kerja akan menjamin terpenuhinya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan dalam pekerjaan. Yang ketiga ada pengunduran diri. Pengunduran diri adalah pemberitahuan sukarela oleh karyawan kepada perusahaan untuk memberikan kerja bahwa yang bersangkutan berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Yang keempat ada pensiun. Pensiun diberikan kepada karyawan yang usianya hampir mencapai 55 tahun. Pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat karena adanya kondisi dari perusahaan seperti pengurangan karyawan, maka pensiun akan diberikan kepada karyawan tersebut dari perusahaannya. Yang terakhir, yang kelima itu ada pesangon. Pesangon ini merupakan sebuah rencana pesangon kurang dari 1 tahun upah atau lebih, tapi kurang dari 2 tahun itu sama dengan 2 bulan upah. 2 tahun
atau lebih tapi kurang dari 3 tahun itu sama dengan 3 bulan upah dan seterusnya. Dan di sini ada surat penilaian hasil kerja, ada perhitungan masa pensiun, pesangon, surat pengunduran diri, dan yang terakhir ada jenis pelanggaran.